Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ismilabiba. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi dan arsitektur komputer. Microprocessor speed yaitu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu pipa learning. Prosesor memindahkan data atau instruksi ke dalam pipa konseptual dengan semua tahapan pemrosesan pipa secara bersamaan. Yang kedua yaitu branch prediction, yang dimana prosesor melihat ke depan dalam kode instruksi yang diambil dari memori dan memprediksi cabang mana atau kelompok mana yang kemungkinan akan diproses selanjutnya. Yang ketiga yaitu super clear execution. Ini adalah kemampuan untuk mengeluarkan lebih dari satu instruksi dari setiap siklus jam prosesor. Yang keempat yaitu data flow analysis. Proses menganalisis instruksi mana yang bergantung pada hasil atau data satu sama lainnya untuk membuat jadwal instruksi yang dioptimalkan. Yang kelima yaitu speculative execution, menggunakan prediksi cabang dan analisis aliran data. Beberapa prosesor secara spekulatif mengeksekusi instruksi sebuah kemunculan yang sebenarnya dalam eksekusi program tersebut. Improvement in clip organization and architecture yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, meningkatkan kecepatan perangkat keras prosesor, yang dimana pada dasarnya karena penyusutan ukuran gerbang logika lebih banyak gerbang dikemas lebih rapat, meningkatkan lalu jam waktu propagasi untuk sinyal berkurang. Yang kedua yaitu tingkatan ukuran dan kecepatan chips, yang dimana mendedikasikan bagian dari chip prosesor waktu akses chips turun secara signifikan. Yang ketiga yaitu ubah organisasi dan arsitektur prosesor, meningkatkan kecepatan efektif eksekusi instruksi, parallels. Problem with clock speed and login density terdiri dari 3. Yang pertama yaitu power, kepadatan daya, meningkatkan dengan kepadatan logika dan kecepatan clock. Yang kedua yaitu menghilangkan panas, itu pada bagian power. Untuk bagian receive delay, kecepatan aliran elektron dibatasi oleh resistasi dan kapasitas kabel logam yang menghubungkannya. Yang kedua yaitu penundaan peningkatan saat produk meningkat. Yang ketiga, saat komponen pada klip berkurang ukurannya, interkoneksi kabel menjadi lebih tipis, meningkatkan resistensi. Yang keempat yaitu kabel juga lebih dekat satu sama lain, meningkatkan kapasitas. Memori lati, kecepatan memori tertinggal dari kecepatan prosesor. Sekarang yaitu multicore. Multicore ini terdiri dari 4, yang dimana pertama menggunakan beberapa prosesor pada chip yang sama, memberikan potensi untuk meningkatkan kinerja tanpa meningkatkan kecepatan clock. Strateginya adalah menggunakan 2 prosesor yang lebih sederhana pada chip daripada satu prosesor yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu dengan kedua prosesor lebih besar chips dibenarkan. Yang keempat yaitu secara chips menjadi lebih besar masuk akal kinerja untuk membuat 2 dan kemungkinan 3 level chips pada semua chip. Selanjutnya yaitu Money Interface Core dan Crisp Processor Unit, yang dimana terdiri dari 2, yaitu pertama lompatan dalam kinerja serta tantangan dalam mengembangkan perangkat lunak untuk mengeksploitasi sejumlah besar inti. Yang kedua yaitu strategi multicore dan mix, melibatkan kumpulan prosesor tujuan untuk yang homogen pada satu chip. Ini yaitu yang menjelaskan tentang mix. Selanjutnya yaitu yang dimana inti dirancang untuk melakukan operasi paralel pada data grafis. Yang kedua biasanya ditemukan pada suatu grafis plug-in, digunakan untuk mengkodekan dan membuat grafis 2D dan 3D serta memproses video. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai prosesor vektor untuk sebagai aplikasi yang membutuhkan komputasi berulang. Selanjutnya Amdahl's Law, yang dimana
berhubungan dengan potensi percepatan suatu program menggunakan banyak prosesor dibandingkan dengan satu prosesor. Yang kedua, mengilustrasikan masalah yang dihadapi industri dalam mengembangkan mesin multi-inti. Yang ketiga, dapat digeneralisasi untuk mengevaluasi dan merancang peningkatan teknis dalam sistem komputer. Selanjutnya yaitu titel law yang dimana mendasarkan dan hubungan mendasar dan sederhana dengan aplikasi yang luas. Yang kedua, dapat diterapkan pada hampir semua sistem secara statis dalam keadaan tunak dan di mana tidak ada kebocoran. Yang ketiga yaitu sistem antrian. Yang keempat yaitu jumlah rata-rata item dalam sistem antrian sama dengan tingkat rata-rata di mana item tiba dikalikan dengan waktu yang dihabiskan item dalam sistem. Selanjutnya yaitu calculation domain, yang dimana penggunaan tolak ukur untuk membandingkan sistem melibatkan menghitungkan nilai rata-rata dari sekumpulan titik data yang terkait dengan waktu eksekusi. 3 rumus umum yang digunakan untuk menghitung rata-rata yaitu aritmatik, geometrik, dan harmonik. Saya di sini akan menjelaskan aritmatik dan mean, yang dimana aritmatik ini ukuran yang tepat jika jumlah dari semua pengukuran adalah nilai yang bermakna dan menarik. Dan sedangkan mean yaitu yang digunakan untuk variabel berbasis waktu seperti waktu eksekusi program memiliki sifat penting yang dibandingkan lurus dengan total waktu. Jika total waktu terlibat ganda, nilai rata-rata terlibat ganda juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan benchmark prescript list, yang dimana karakteristik yang diinginkan dari program benchmark ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, pembuatan portable di berbagai mesin. Yang kedua, mewakili jenis domain atau paradigma pemrograman tertentu, seperti pemrograman sistem, pemrograman numerik, atau komersial pemrograman. Yang ketiga, itu dapat diukur dengan mudah. Yang keempat, ini memiliki distribusi yang luas. Selanjutnya, sistem Measure Evaluation Comparison, yang terdiri yaitu ada 2, benchmark suite dan SPIC. Benchmark suite ini yaitu paket tolak ukur kumpulan program didefinisikan dalam bahasa tingkat tinggi, yang dimana yaitu bersama-sama mencoba memberikan tes representatif dari komputer di area pemrograman aplikasi atau sistem tertentu. Untuk SPIC yaitu sebuah konsorsium industri yang mendefinisikan dan memelihara koleksi paling terkenal dari rangkaian benchmark yang ditunjukkan untuk mengevaluasi sistem komputer. Dan pengukuran kinerja banyak digunakan untuk tujuan perbandingan dan penelitian. Seperti itu. Yang terakhir yaitu SPIC CPU 2006. Di sini yaitu terdiri rangkaian benchmark SPIC yang paling terkenal. Terus yang kedua, paket standar industri untuk mengaplikasi intensif prosesor. Yang ketiga, cocok untuk mengukur kinerja untuk aplikasi yang menghabiskan sebagian besar waktu melakukan komputasi daripada I/O. Yang keempat yaitu terdiri dari 17 program floating point yang tertulis dalam C++ dan Fortran, dan 12 program integer yang tertulis dalam C and C++, yaitu berisi lebih dari 3 juta baris kode. Generasi kelima dari prosesor intensif suite dari SPIC tersebut. Terima kasih, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.